Tidak lama lagi, Hotman Paris, Willy Salim, dan Denny Sumargo nyusul mualaf. Mungkin bisa lebih banyak. Masih banyak. Saya percaya masih banyak yang ingin jadi mualaf. Catatan Alkitab telah menulis bahwa orang-orang pada akhir zaman akan meninggalkan Yesus. Meninggalkan iman mereka. Jadi saya tidak kaget kalau hari ini Ruben Onsu mualaf, lalu Bobon Santoso mualaf, Dr. Richard Lee mualaf, lalu ada perkiraan lagi Hotman Paris, Willy Salim, dan Denny Sumargo nyusul mualaf. Saya tidak kaget. Saudara-saudara, hari-hari ini seperti ada fenomena-fenomena yang terjadi. Di antaranya adalah beberapa saudara-saudara kita, orang-orang Kristen yang akhirnya menjadi mualaf. Di antaranya Dr. Richard Lee, Ruben Onsu, dan juga siapa namanya, Bobon Santoso, seorang YouTuber. Nah, ada seorang menulis di komentar di video saya kutip ya, saudara bisa lihat kutipan ini dari @Yunan Morealita. Dia mengatakan kepada saya, tidak lama lagi Hotman Paris, Willy Salim, Denny Sumargo nyusul mualaf. Saya ulangi lagi, tidak lama lagi Hotman Paris, Willy Salim, dan Denny Sumargo nyusul mualaf. Jadi ada dua komentar saya singkat. Pertama, saya tidak tahu Yunan Morealita ini ambil data dari mana. Tapi kalau ini benar, kalau benar bahwa Hotman Paris, Willy Salim, dan Denny Sumargo nyusul mualaf, itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau benar, namun saya menulis di sini, saya membalas dengan mengatakan mungkin bisa lebih banyak. Saya malah mau bilang bukan hanya kemungkinan Hotman Paris, Willy Salim, Denny Sumargo. Mungkin bukan hanya mereka, masih banyak. Saya percaya masih banyak yang ingin jadi mualaf. Oh, kok Pak Pendeta ngomong begitu? Ya, saya ngomong begitu karena saya bicara dari sisi Alkitab. Alkitab bukan hanya menceritakan atau mengatakan atau saudara-saudara bahwa hanya beberapa orang yang akan tinggalkan Yesus atau beberapa orang mualaf, tetapi masih banyak lagi ya. Kenapa demikian? Ini menurut saya pandangan Alkitab atau catatan Alkitab telah menulis bahwa orang-orang pada akhir zaman akan meninggalkan Yesus, meninggalkan iman mereka. Jadi saya tidak kaget kalau hari ini Ruben Onsu mualaf, lalu Bobon Santoso mualaf, Dr. Richard Lee mualaf, lalu ada perkiraan lagi Hotman Paris, Willy Salim, dan Denny Sumargo nyusul mualaf. Saya tidak kaget karena Alkitab bicara tentang orang-orang ini. Alkitab sudah bicara bahwa satu waktu di akhir zaman orang-orang akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat apa pandangan Alkitab mengenai fenomena ini. Saudara dengar Bapak ya, saya garis bawahi pandangan ini. Jadi apa pandangan Alkitab mengenai orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus atau mungkin menjadi mualaf? Alkitab sudah berbicara ya, 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah bicara. Karena itu saya mau bicara apa kata Alkitab mengenai fenomena artis atau orang-orang pergi meninggalkan Yesus. Saya menghormati orang berpindah agama. Karena itu saya akan memberikan pandangan Alkitab mengenai fenomena ini. Pertama, Alkitab mengatakan ini bentuk penampian. Jadi ini bentuk penampian, artinya memang satu waktu Tuhan mengatakan Dia akan memisahkan antara orang Kristen yang mengikuti Yesus sekedar mengikuti dengan orang Kristen yang sejati. Saya baca untuk saudara-saudara bahwa ini adalah bentuk penampian. Kalau kita punya istilah orang Kupang mengatakan ditapis. Jadi memisahkan antara beras dengan kotoran-kotoran di dalam beras itu. Atau kita sebut memisahkan beras dari batu-batu kecil sehingga tersisa hanya beras. Penampian adalah salah satu seleksi sorgawi. Saya ulangi, penampian adalah salah satu seleksi sorgawi atau seleksi sorga, seleksi Tuhan Yesus untuk memisahkan orang Kristen sejati dengan orang Kristen tidak sejati. Saudara dengar, ini dasar Alkitab pertama. Itu sebabnya saya tidak kaget kalau ada orang lagi yang mau ikuti jejak-jejak para mualaf atau orang meninggalkan Yesus. Itu tidak masalah, karena Alkitab sudah bicara. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat
penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi, kekristenan sejati digambarkan sebagai gandum, dan kekristenan yang tidak sejati disebut sebagai debu jerami. Saudara-saudara, jadi yang jerami akan dipisahkan dengan gandum. Jadi tidak heran kalau orang meninggalkan Yesus. Jangankan hari-hari ini, ternyata bahwa orang-orang meninggalkan Yesus bukan hanya di fenomena-fenomena di 2025, 2024, tidak. Fenomena ini sudah terjadi waktu terjadi pada salah satu murid Tuhan Yesus yang paling mengikuti Yesus. Bertahun-tahun, selama 3,5 tahun mengikuti Yesus. Pada akhir juga dia meninggalkan Yesus. Pada akhirnya juga dia menjual Yesus. Siapa dia? Yudas Iskariot. Jadi tidak heran bahwa Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman dia akan memisahkan orang benar dengan orang yang tidak benar. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tadi dikatakan gandum dan debu jerami. Sekarang lihat, Anda ada di mana? Saya berharap bahwa kita adalah gandum, menjadi orang-orang pilihan, orang-orang Kristen pilihan sejati yang dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, fenomena ini telah dibicarakan oleh Alkitab yang mengatakan bahwa banyak orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Kalau saudara baca baik-baik, maka saudara akan menemukan banyak cerita, banyak catatan Alkitab. Coba kita mulai buka ya di dalam Matius pasal 24, ayat yang ke-9. Matius 24, saya coba buka untuk kita ya. Matius 24, saudara bisa perhatikan baik-baik. Jadi tidak, kalau ada orang mengatakan, Pak Pendeta jangan panas, Pak Pendeta jangan panik. Oh, tidak panik. Karena Alkitab sudah bicara itu, saudara-saudara. Jadi Alkitab telah menubuatkan ini. Matius 24 ayat 9 mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan perhatikan ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad. Saya ulangi lagi, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Lalu ayat 13 menjadi pesan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi, saudara-saudara, tadi di dalam ayat 10 dari Matius 24 ayat 10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad. Dan banyak orang akan murtad, artinya orang yang meninggalkan Yesus. Lepas daripada arti ini bahwa katanya murtad itu artinya orang-orang yang berpindah daripada Muslim menjadi Kristen yang disebut murtadin. Dan mu'alaf adalah orang-orang Kristen yang menjadi Muslim. Nah, tetapi Alkitab sendiri catat, ini dari bahasa Alkitab mengatakan, dan banyak orang akan murtad di akhir zaman. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi, saya tidak heran, saya tidak kaget ya kalau ada yang mengatakan, memprediksi bahwa masih banyak artis-artis yang lain akan mengikuti jejak Ruben Onsu, Dr. Lee, dan sebagainya. Karena Alkitab bicara. Tapi Alkitab berpesan sekaligus. Pertama, mengapa itu terjadi? Yang pertama, saya mau kasih tahu bahwa ini adalah kegenapan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, di sisi yang lain adalah pelajaran bahwa ini adalah kegenapan firman Tuhan. Itu berarti Alkitab ya dan amin. Alkitab tidak pernah salah menulis. Kalau dia tulis sesuatu itu terjadi. Dan dia sudah bicara tentang orang-orang yang meninggalkan Yesus. Orang-orang yang akan mu'alaf mungkin. Bukan mungkin ya, itu sudah dikatakan. Orang-orang akan mu'alaf di akhir zaman. Karena dia memisahkan dari gandum dan dari debu jerami tadi digambarkan dalam Matius tadi. Lalu yang kedua, memang dinubuatkan bahwa pada akhir zaman banyak orang akan murtad. Saudara-saudara, jadi saya tidak kaget kalau ada orang meninggalkan iman. Tapi pesan dari Matius 24 bukan sekedar memberitahukan, bukan sekedar firman Tuhan menubuatkan bahwa akan ada orang-orang meninggalkan Yesus, meninggalkan iman mereka, meninggalkan keselamatan yang telah menjadi kepastian dalam hidup mereka. Tetapi Alkitab mengingatkan satu, bagaimana dengan kita yang masih setia dengan Tuhan? Alkitab tidak hanya mencatat tentang orang-orang berpindah keyakinan, tapi Alkitab sekaligus menguatkan dan menghiburkan. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 11,
atau 12, Matius 24 ayat 12. Saya ulangi lagi, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu ayat 13 sebagai kata kunci. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Jadi saudara-saudara, ternyata tujuan daripada Tuhan, firman Tuhan ditulis oleh Matius di dalam Matius 24 ini bukan hanya menubuatkan, menceritakan, mengkisahkan bahwa akan satu waktu akan ada banyak orang meninggalkan Yesus. Tetapi sebenarnya inti pemberitaan Matius pasal 24 adalah memberi pesan kepada kita seolah-olah dia mengatakan banyak orang bisa pergi meninggalkan Yesus, banyak orang bisa pergi tinggalkan iman, banyak orang bisa pergi tinggalkan kekristenan. Tetapi mereka yang tetap setia sampai akhir, mereka yang akan diselamatkan. Jadi ini bukan bicara tentang hanya sebuah agama atau menjadi sebuah keyakinan daripada orang-orang Kristen. Tetapi bukan hanya sebagai pesan untuk kita menjadi setia. Tetapi yang paling penting, di dalam Yesuslah ada jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesuslah ada keselamatan. Karena itu saudara-saudara, saya percaya bahwa kalau saudara-saudara masih setia, tapi hidupmu mungkin seadanya, hidupmu susah, hidupmu sukar, hidupmu sulit. Alkitab mengatakan, kalau mau ikut aku, pikul salib. Ikut Tuhan tidak mudah, ikut Tuhan tidak gampang. Tapi mereka yang tetap setia, mereka yang tetap setia dengan Tuhan, sampai pada akhir kehidupan mereka, sampai pada akhir bumi ini berakhir, sampai pada hari kiamat, sampai pada Tuhan datang dan tetap setia, mereka yang kata Alkitab akan diselamatkan. Kesimpulan saya sederhana, maaf, ini kata Alkitab sekali lagi, ini bukan ekstrim agama, ini sebuah keyakinan yang didasarkan pada dasar kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka yang bertahan, dalam konteks ini adalah mereka yang bertahan, setia dengan iman, percaya mereka pada Yesus, jalan kebenaran dan hidup, mereka lah yang akan selamat. Itu berarti maaf, mereka yang meninggalkan Yesus, mereka yang sudah pergi membuang Yesus, mereka yang sudah pergi dalam tanda kutip menjual Yesus, Anda tidak akan selamat. Dengar baik-baik, kalau Anda mau selamat, satu permintaan saya, kalau saudara sempat meninggalkan imanmu, kembali pada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa memberi kepastian. Yang kedua, saudara-saudara, ada dua kelompok manusia. Tadi satu kelompok yang meninggalkan Tuhan, tapi kelompok kedua adalah orang yang setia kepada Tuhan dan tetap bertahan sampai akhir hidup mereka. Nah, saya mau memberi saudara pilihan. Anda berada di mana? Hanya dinubuatkan Tuhan sebagai orang-orang yang dulu Kristen, dulu beragama Kristen, dulu yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun di akhir hidupnya berbalik dan tinggalkan Yesus. Atau saudara ada di poin kedua, saudara bertahan setia sampai akhir hidup saudara, saudara akan diselamatkan. Saudara adalah orang yang sedang ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus di kerajaan sorga yang kekal itu. Pilihan ada di tangan saudara. Pergi meninggalkan Yesus, no problem. Tetapi resikonya adalah kematian kekal. Bertahan dan setia walaupun menderita, maka kabar baik yang saya mau sampaikan, ada keselamatan yang luar biasa. Ada kehidupan yang kekal, yang penuh damai sejahtera bersama Yesus dalam kerajaannya. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.